Ibadah sholat ini menjadi barometer. Jika seseorang berulang kali umroh, berhaji, tapi sepulang haji tak ada perubahan dalam ibadahnya, orang lain bakal menilai, ya sayang umroh haji sering, kok sholatnya begitu. Karena itu di antara kewajiban-kewajiban ibadah yang menjadi barometer adalah ibadah sholat. Apabila ibadah sholatnya baik, maka yang lain terpengaruh menjadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'du, Ketua Majelis Sabtu Ustadz Adi yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Rawatib yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu yang insya Allah diberkahi dengan berkahnya bulan Rajab, Allah beri berkah bulan Sya'ban, Allah kasih kesempatan ketemu dengan bulan Ramadan. Judul materi kajian Sabtu hari ini, sebelum saya membawakan, terlebih dahulu ada permohonan untuk membaca surat Al-Fatihah untuk kesembuhan putri dari jamaah kita, Mentari Hartias binti Asep. Mudah-mudahan Allah beri kesehatan, Allah beri kemudahan dalam proses penyembuhan penyakitnya. Biniati syifa ajilan kamilan lil amrad zahiran wa batinan. Mentari Hartias binti Asep. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau tidak salah judulnya kriteria wanita calon penghuni sorga. Kayaknya saya nggak usah ceramah, ini saya lihat calon penghuni sorga semua. Amin. Ya Rabbal. Udah nggak usah ceramah, doa aja udah ya. Udah ahli sorga semua ini. Ya Rabbal. Pohon salam di pinggir sumur. Ibu-ibu yang tadi jawab salam, saya doain panjang umur. Amin. Daun salam buat goreng ikan betik. Ibu-ibu yang tadi jawab salam, saya doain besok pagi bangun tidur tambah cantik. Amin. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Pohon salam banyak di Pluit. Ibu-ibu yang jawab salam, mudah-mudahan keluar dari masjid ini ketemu duit. Oh, giliran duit, amin semua nih. Berangkat dari sebuah sabda Nabi dalam kitab Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah, kumpulan hadis-hadis pilihan Sayyid Abdurrahman Hadrami,
Ada sebuah sabda Nabi, ayyumam ra'atin idza shallat khamsaha wa shamat syahroha wa ata'at zaujaha wa hafizat farjaha qila udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Wanita yang mana saja, dari etnis apa saja, keturunan apa saja, dia bisa menjadi penghuni surga jika punya kriteria. Yang pertama, iza sholat khamsaha, dalam hidup tak pernah meninggalkan sholat 5 waktu kecuali ada uzur syar'i, ada halangan yang dibenarkan oleh agama. Proses diwajibkannya ibadah sholat melalui peristiwa yang sangat spektakuler sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau Allah mewajibkan kita puasa, cukup Jibril membawa wahyu disampaikan kepada Nabi. Kalau Allah perintahkan haji, cukup Allah turunkan wahyu di bawah Jibril disampaikan kepada Nabi. Tapi ibadah sholat tidak cukup Allah Ta'ala turunkan wahyunya, dipanggil nabinya, dipanggil rasulnya. Proses perjalanannya juga dari masjid ke masjid. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya, emang jam biasanya jam tidur siang ini. Bilang Allahnya Allah. Yang semangat calon penghuni surga, hayang ke surga, Bu, hayang ke surga. Badai masuk sorangan apa abdi masukin? Dengan amal itu prosesnya dari masjid ke masjid. Apa artinya? Sebagai hamba Allah yang beriman, umatnya Rasulullah yang beragama Islam, untuk menjaga kualitas iman takwa memang tidak boleh jauh dari masjid. Man lazimal masjidah fashhad lahu bil iman. Kata Nabi, siapa yang ringan langkahnya, ringan ayunan lenggangan tangannya ke masjid, kata Nabi, saksikan orang itu yang memiliki iman akidah yang kuat. Hujan tak menjadi halangan. Hujan apa enggak tadi? Dari pagi ya. Saya malah dari tadi malam. Saya berangkat dari rumah 3:30 di Masjid Agung Baitul Tahmid, Bea Cukai. Selesai jam 7, ngisi lagi di Al-Badar dekat asrama haji Pondok Gede. Selesai 11:30, udah langsung dijemput sama Ustadz Basit sama Ustadz Ari ke sini. Dari sini lanjut ke Lebak Bulus, dekat rumah Presiden Anies Rashid Baswedan. Ya Robbal, sambil bilang amin, lihat yang di sebelahnya amin apa enggak.
Ya Rabbal. Udah nggak usah diterusin. Jangan pakai komentar yang kagak amin memilih yang mengkerut, nggak usah. Nggak usah bilang yang ubanan, nggak usah. Udah pada tahu. Alhamdulillah. Nanti maghrib saya di situ. Selesai jam 8 diperkirakan langsung ke Tangerang. Makanya jas saya berat ini, amplop belum dibuka. Udah berapa tempat? Alhamdulillah. Iya. Besok subuh di At-Taqwa Pondok Kopi. Dekat makamnya. Iya. Udah tahu aja nih. Terus jam 9-nya Bekasi Utara Masjid Taufikillah Yayasan At-Taqwa 24 Kabupaten Bekasi. Zuhurnya ke Sunter Hijau. Yang masjid hijau itu Pak Ustaz? Iya. Dari situ balik lagi ke Rempoa, Tangerang Selatan, perumahan almarhum Ustadz Jepri Al-Bukhari. Dari situ balik lagi ke Cibitung, Bekasi. Ya Allah. Bu, nikmati aja kehidupan. Amin ya Rabbal. Di bulan Rajab itulah Allah panggil Nabi untuk menerima kewajiban ibadah sholat yang menjadi kriteria wanita penghuni sorga. Semasa hidupnya tak pernah meninggalkan kewajiban ibadah sholat tersebut. Sholat yang seperti apa yang Allah inginkan sehingga nabinya itu sampai dipanggil. Ibadah sholat ini menjadi barometer. Jika seseorang berulang kali umroh, berhaji, tapi sepulang haji tak ada perubahan dalam ibadahnya, orang lain bakal menilai, ya sayang umroh haji sering kok sholatnya begitu. Karena itu di antara kewajiban ibadah yang menjadi barometer adalah ibadah sholat. Apabila ibadah sholatnya baik, maka yang lain terpengaruh menjadi baik. Maka ada 3 hal dalam ibadah sholat yang harus diperhatikan supaya sholat kita itu ada buahnya, ada follow up-nya, ada kelihatan peningkatan amal perbuatan. 1 yang harus diperhatikan ketika kita niat usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Hidup ini memang harus kita arahkan ketika kita nanti menghadap kepada Allah. Yang sering kita dengar ketika ada warga meninggal dunia, informasinya itu melalui pengeras suara di masjid, di media, telah pulang ke rahmatullah. Siapa tuh yang mengistilahkan pulang? Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini datang dari Allah, kembali juga kepada Allah. Allah istilahkan mati itu pulang. Kenapa? Karena pulang identik dengan kesenangan.
Orang pulang umroh senang. Kenapa senang? Karena ada keluarga-keluarga kesayangan yang berpisah saat menjalankan ibadah umroh yang paket 9 hari, yang paket 12 hari, yang paket 15 hari. Begitu selesai pulang ketemu yang dicinta, senang. Pulang itu identik dengan kesenangan. Ibu-ibu pulang dari Tamrin City shopping, dari Tanggalip yang sebelah kiri itu ada toko busana muslimah yang bahannya sutra yang nomor 1. Itu kalau pakai gamis, merek di belakang lehernya namanya Hikmat. Itu sutra yang nomor 1 3.200.000. Tahu aja, itu toko saya tahu. Kalau di Kelapa Gading 3.500.000. Kalau ibu beli bahannya saja ada di Majestic. Ini Pak Ustadz dapat tukang belanja sih ini. Itu yang biasa dipakai oleh Dr. Suryani Tahir, Profesor Tuti Alawiyah. Itu gamis sutra yang mahal-mahal. Tapi jika bajunya berkelas tapi pipinya nggak di make up, ya kurang sempurna juga. Maka merek bedak untuk menyesuaikan pakaian itu ada 12 merek. Ada Revlon, Ultima, Sari Ayu, Wardah, Mars, God, Spon, NR, La Tulip, Mirabella, Tulji, Pixie. Apal? Quran aja diapal, apalagi merek bedak. Tulji 327.000 di lantai dasar Pasar Jatinegara. Kalau ibu beli di PGC lantai 3 itu 350. Beda mall, beda harga. Kalau pipi ibu dilihatnya glowing, nah itu yang merek Wardah. Itu yang iklan artis Dewi Sandra. Rumahnya di Bintaro, sektor 9, dari McD puter balik belok kiri. Suka mampir? Saya ngajar sebulan sekali. Komunitas artis muslimah belajar Al-Quran. Yang sudah sampai juz 15 itu namanya Iis Dahlia. Kalau yang masih Iqra 3 itu Dian Sastrowardoyo. Ini orang murid saya artis-artis semua. Belajar Quran. Ada yang sudah 15, 17. Maka Dian Sastrowardoyo pesimis. Pak Guru, besok saya nggak hadir ngaji. Kenapa? Teman saya udah Al-Quran semua, saya masih Iqra sini-sini. Saya kasih caranya supaya besok tak malu datang. Beli Quran yang besar, Iqra-nya taruh di tengah. Kenapa Allah sampai memanggil nabinya untuk menerima kewajiban ibadah sholat? Karena ibadah sholat menjadi barometer. Dia menjadi penilaian pertama dan bisa mempengaruhi seluruh perbuatan baik yang lainnya. Jika sholatnya baik, maka baik seluruh perbuatan dalam hidupnya. Jika sholatnya sekedar menggugurkan kewajiban, maka selesai sholat tidak ada perubahan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar
Sesungguhnya ibadah sholat itu untuk mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan munkar. Seharusnya jika sholatnya itu berkualitas, tak ada lagi kekejian setelah ia melaksanakan kewajiban, tak ada lagi kemungkaran yang terjadi setelah ia melaksanakan kewajiban. Tapi kenapa ada orang rajin sholat kok masih saja berbuat kemungkaran, masih saja berbuat kekejian? Sholatnya sebatas menggugurkan kewajiban. Itu yang tidak Allah inginkan. Allah menginginkan ibadah yang ia wajibkan. Nabinya lebih dulu dipanggil supaya ada perubahan dalam kehidupan. Bu. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung. Ada manusia yang ingin rugi? Ada ndak orang pengen rugi hidup di dunia? Ndak do. Sadonyo pengen untung. Ada orang Padang di siko. Alhamdulillah. Sama awak Padang. Awak Pariaman. Alhamdulillah. Awak biasa makan pakai pala kakap. Alhamdulillah. Sungguh beruntung orang yang ibadahnya itu khusyuk. Karena ketika ibadah itu semata-mata karena Allah, maka setelah ibadah sholat, seluruh amal perbuatannya ia landasi karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu diperhatikan saat takbiratul ihram. Sejak itu kita taat atu dengan peraturan-peraturan agama Allah. Maka diatur oleh syariat. Yukrahul iltifatu biwajhihi illa lihajatin. Makruh saat sholat menoleh. Tapi bacaan itu belum selesai. Illa lihajatin. Kecuali menolehnya ada kepentingan, ada hajat. Maka hukum kemakruhannya diangkat menjadi mubah. Contoh, ibu biasa sholat zuhur di rumah dalam kamar. Tiba-tiba lupa kunci kamar, diletakkan di mana. Akhirnya ibu sholat gelar sejadah bersebelahan dengan meja makan. Sholat zuhur jam 2 siang, selesai pulang kondangan. Di atas meja makan untuk nanti malam, menu makan malam tinggal satu pala bandeng di Pesmol. Kelapanya banyak, kelapa hijaunya, cabai hijaunya juga kelihatan segar. Sebelum sholat ibu lihat, saat ibu bangun di rakaat ketiga, tasyahud awal ibu bangun, seiring dengan itu kucing naik ke atas meja. Maka ibu khawatir jika kucing itu mengambilnya, nanti malam makan tak ada lagi menunya. Maka dibolehkan nengok. Nengok saja, tidak diiringi dengan suara gesuhan. Ini aturan dalam beribadah. Warabul basor ilas sama, makruh sholat mengangkat pandangan ke atas.
sholat di rumah sahabat sambil liatin warna hordeng, kayaknya baru nih hordengnya. Orang-orang mengganti hordeng menjelang hari raya, ini kayaknya hordengnya baru. Melanggar aturan. Apa dendanya? Sholatnya tidak khusyuk, pahala tidak sempurna. Kemudian wal qiyamu ala rijlin, makruh sholat berdiri kaki satu. Allah udah beri kita 2 kaki untuk menopang berat badan supaya balance, seimbang. Maka makruh berdiri ibadah sholat menghadap Allah dengan kaki satu. Pak Ustadz, saat sholat rematik kumat. Jika saya paksa tempelkan ke lantai, sakitnya luar biasa Pak Ustadz. Maka saya angkat, ditaikkan ke telapak kaki bagian atas. Itu namanya udzur syar'i. Ada halangan yang dibenarkan oleh agama. Jadi itu termasuk hukum kemakruhannya diangkat menjadi mubah, menjadi boleh. Wassalatu hakinan hakiban hazikon, makruh sholat menahan sakit perut. Lagi sholat, sebelum sholat makannya pakai sayur yang ada santannya, lambungnya sudah tidak boleh kena santan, pedas, asam. Begitu dia makan, lagi sholat, sakit. In wasi al waktu, jika waktunya itu masih panjang. Sholat zuhurnya baru jam 1, masih ada waktu. Batalkan dulu, minum lebih dulu obat. Tapi jika waktunya sudah terbatas, bangun kesiangan terlambat 2:30, sholat zuhur, jika harus dibatalkan dengan menahan sakit perut, akan kehabisan waktu zuhur. Maka jika waktunya masih panjang, dibatalkan, minum obat. Tapi jika waktunya sudah menyempit, lanjutkan. Kalau hukum dasarnya makruh menahan sakit perut saat sholat, karena bacaan tidak menjadi konsentrasi kalau diiringi rasa sakit. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian makruh menahan ingin buang air kecil. Maka sebelum wudhu, sunnah mempersiapkan dan membuang apa yang ada yang bisa mengganggu konsentrasi sholat, dengan buang hajat, baik kecil maupun besar, supaya sholat itu nikmat. Maka makruh jika saat sholat menahan itu. Itu pun jika waktunya masih luas. Tapi jika waktunya sudah mepet, lanjutkan. Kemudian makruh menambah bacaan di rakaat ketiga dan keempat sholat zuhur, sholat isya. Di rakaat ketiga selesai Fatihah, aturannya sudah cukup. Tapi dia tambah surat. Makruh, bukan pada tempatnya ia menambah bacaan itu. Kemudian sunnah menambah doa pada saat tasyahud akhir. Sebelum salam, sunnah menambah doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri
wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu sunnah menambah doa itu. Jika kita tidak tambah dengan doa itu makruh. Kalau makruh tidak sempurna ibadah kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Kalau azab kubur tidak ada doa tersebut. Karena ada azab kubur, maka Nabi mengajarkan doa itu. Ketika Nabi lewat sisi kiri kanan kuburan, Allah kasih kemampuan Nabi bisa mendengar alam kubur yang sedang disiksa. Lalu Nabi mengambil pelepah kurma, ditancapkan di bagian kepala. Maka ini menjadi kesunahan dalam hukum Islam. Selesai mengikuti proses pemakaman, sunnah menanam pohon di bagian kepala. Pohon yang tidak berbuah. Kalau pohon yang berbuah ditanam makruh. Karena nanti jika pohonnya besar berbuah, masing-masing mengklaim ini milik umum, ini wakaf, semuanya mengakui. Maka diatur oleh syariat makruh menanam di bagian kepala kuburan pohon duren montong. Pohon alpukat. Pokoknya yang berbuah yang bisa dinikmati buahnya oleh orang makruh. Pak Ustaz, pohon kemboja, pohon jarak kan berbuah juga. Makan kalau doyan. Kemudian itu yang disiksa, Nabi dengar kemudian ditanamkan pohon untuk meringankan beban siksaan. Ini dosanya yang sedang disiksa. Kalau buang air kecil belum habis, belum tuntas, dia udah cebok. Maka ketika terjadi gesekan badan dalam gerakan ibadah sholat, suka terasa ada yang hangat, sisa-sisa keluar. Kalau dia lanjutkan dosa, sholatnya juga tidak sah. Maka dalam urusan istibro, menuntaskan buang air kecil itu penting. Kalau tidak tuntas sampai ada siksa kubur. Kan di kalangan perempuan itu diajarkan oleh ulama ahli fikih untuk merasakan kalau itu udah yakin bersih habis tuntas, sunat kita dehem 3 kali. Ada dehem istibro untuk menuntaskan sisa najis, ada dehemin orang. Kalau dehemin orang bagaimana? Orang didehemin, penghuni surga, didehemin. Ada orang yang punya perilaku seperti itu. Kemudian yang kedua disiksa dalam kubur karena namimah, karena ghibah. Maka dilarang oleh agama mengatur itu supaya ibadah kita sempurna. Jangan ada ghibah, jangan ada namimah saat ibadah puasa Ramadan. Allah pilih dalam Al-Baqarah masalah puasa Ramadan itu kalimatnya asyam.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai sekalian orang yang beriman. Kenapa dibacanya kutiba bukannya kataba? Kenapa alaikum bukan ilaikum? Kalau belajar sorob, kalau belajar nahu, ini namanya fi'il madhi yang majhul. Kutibah diwajibkan. Siapa yang mewajibkan? Allah. Tapi kalimat Allahnya tidak dimunculkan. Alaikum kepadamu, bukannya ilaikum. Kenapa Allah pilih alaikum? Lebih mengikat. Siapa yang diikat? Orang yang beriman. Orang yang beriman taat aturan. Setahun sekali Allah panggil yang ibadah puasa itu yang beriman. Enggak cukup iman, diikat harus dengan adanya amal soleh. Apa amalnya? Amal solehnya itu asyam, puasa Ramadan. Jadi asyam, puasa yang pakai aturan. Kalau as-saum, puasa yang umum, yang tanpa niat, puasa sah. Hari Kamis, mau sarapan pagi nasi uduk kebun kacang 5 Tanah Abang. Tahu aja tempat saya sarapan itu. Ada juga buka di lokasi-lokasi rame seperti di Jalan Pemuda Rawamangun. Ada tuh sebelah kiri dekat Stadion Pemuda. Nasi uduk kebun kacang. Ada juga di Blok M. Sebelum terminal sebelah kanan. Ada juga di Kebayoran. Jalan Haji Muhi sebelah kiri. Yang pernah saya makan 21 tempat. Iya, dibungkus dengan daun pisang kecil sedikit isinya. Makanya nggak cukup 1 bagi yang makan porsinya banyak, bisa 5. Begitu kita mau datang sarapan jam 7 udah habis hari Kamis. Kemudian berkata puasa aja deh, puasa jadi berpahala. Jam 12 suami ibu ngajakin, nggak dosa. Diajakin ke majestik. Jika terjadi hubungan badan, tidak ada aturan, tidak ada dosa. Cuma rugi. Seharusnya dapat pahala puasa di hari Kamis, gagal di tengah jalan karena ada terjadi hubungan badan. Tapi asyam, puasa Ramadan, puasa yang pakai aturan. Kata Nabi, sumu liru'yatihi wa abtiru liru'yatihi. Berpuasalah jika bulannya sudah kelihatan. Dan berlebaranlah jika bulannya sudah kelihatan. Fa'in ghumma, apabila saat proses ru'yatul hilal itu tertutup mega mendung, bukan megawati, bukan, mega mendung, bulannya nggak kelihatan, maka sempurnakan bilangan hari bulan Sya'banmu, istiqmal. Maka sering terjadi pengumuman 1 Ramadan itu lambat karena terjadi perdebatan. Nggak main-main urusan agama. Maka ada sidang isbat, sidang penetapan 1 Ramadan atau 1 Syawal. Menteri Agama di zaman Belanda, Habib Usman bin Yahya Petamburan 5. Sekarang diabadikan tempat beliau dulu dakwah di situ, namanya Masjid Al-Islam.
Jadi urusan-urusan keagamaan pemerintah kolonial Belanda memberi kepercayaan kepada Habib Usman bin Yahya Petamburan. Istrinya Imam Besar Syarifah Fadlun salah satu di antara keturunan Habib Usman bin Yahya. Makanya beliau jadi orang hebat karena Habib Usman bin Yahya orang hebat. Bu, derajat ibu lebih tinggi dibanding suami. 3 lebih tinggi derajatnya. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Apa tuh 3 tingkat? Kau mengandung, suami ngandung apa enggak? Melahirkan, suami melahirkan apa enggak? Zaman dulu lahir itu belum ada dokter, bidan, suster. Prosesnya rada susah. Makanya sering disuruh minum air daun kapuk. Masih susah juga keluarnya tuh bayi, diminumin minyak kelapa. Masih sulit juga keluar, diminumin telur ayam kampung 12 butir. Itu bayi mau bikin warung sembako kali. Tapi sekarang teknologi maju, udah banyak dokter yang spesial ahli di bidangnya. Kita mau lahir aja jauh-jauh hari udah bisa dideteksi. Ntar Bu pulang dulu, baru pembukaan 1. Baru pembukaan 2, baru pembukaan 3. Kalau pembukaan 1 di sini rasanya panas pegel. Hah? Saya dulu salah ambil jurusan kuliah. Lagi tidur diajukan brosur, ngantuk seisi-isinya. Jurusan kandungan. Bagian kandungan. Ya udah saya ambil. Maka PKL di Sukabumi, di Parung Kuda, jam 2 malam ada warga yang mau melahirkan. Ya udah saya bantu. Waktu itu saya minumin air daun kapuk. Brojol, keluarnya mudah. Itu warga senang, terima kasih. Tanpa dibius, tanpa disuntik, hanya dengan minuman-minuman khas buatan orang tua kita zaman dahulu. Jamaah yang mulia, baru 1 kriteria masalah ibadah sholat sudah 2:30. Sebentar lagi habis waktunya. Masih lama. Tuh, kalau penghuni sorga emang begitu tuh. Betah di masjid. Udah 1/2 jam katanya masih lama. Ceramah kan 1/2 jam, sejam, sejam setengah, amplop sama. Tapi ahli sorga nggak cari itu. Saya datang sini silaturahmi, nggak nyari transport, nggak nyari amplop. Malah amplop saya buang. Iya kan saya bilang amplop saya buang. Yang kedua, wasomat syahroha, berpuasa di bulan Ramadan. Asyam tadi tuh, kalau as-saum puasa umum, puasa yang tidak hanya minum, tidak makan, tapi ada orang tidak bicara puasanya. Siapa? Siti Maryam. Inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Itu Siti Maryam bernazar puasa kepada Allah. Puasa Siti Maryam bukan gak makan, gak minum, tapi falan ukallimal yaum,
Dia puasanya puasa tidak bicara, tidak mengomentari tuduhan-tuduhan. Dituduh berzina karena Siti Maryam hamil tanpa adanya pendamping seorang suami. Ini kemauan Allah. Nabi Adam kemauan Allah ada di dunia tanpa dari rahim seorang ibu, tanpa ada ayah. Allah mau ada Nabi Adam. Siti Maryam lahir Isa alaihi salam, Allah yang mau, walau tak ada pendamping seorang ayah. Allah maha bisa, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha segala sesuatu. Sekarang banyak orang yang nurut Siti Maryam. Minum cendol tu ayah kelapana, perut pejendol tu ayah bapakna. Wasomat syahroha. Kriteria kedua penghuni sorga, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, puasa yang pakai aturan. Pertama aturan puasa Ramadan, lihat bulan. Aturan kedua setelah bulan terlihat, malam terawih, habis terawih niat puasa. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau mengikuti aturan ilmu nahu, bacanya Ramadhani. Kalau mengikuti aturan keumuman, kebiasaan, bacanya Ramadhana. Ramadhani sah puasanya, Ramadhana sah puasanya. Yang kagak sah kalau ada orang niat, iya, niatnya diplesetkan itu. Maradona hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maradona yang puasa, pemain legendaris dari Argentina, yang pernah membawa Argentina 4 kali juara dunia, yang kontroversi saat melawan Inggris karena postur tubuhnya pendek. Dia memasukkan bola sambil melompat tapi pakai tangan. Wasit tidak melihat, disahkan. Seluruh penonton saat itu lihat kepiawaian seorang legendaris yang bernama Maradona. Dia menggunakan tangan, tapi wasit sebagai hakim, pemimpin pertandingan tidak melihatnya. Bu. Jadi kriteria kedua wanita penghuni sorga, puasa Ramadan, puasa yang mengikuti aturan. Apa manfaat niat nawaitu sauma ghadin? Kalau malam sudah nawaitu sauma ghadin, itu otak memerintahkan seluruh organ tubuh untuk mentaati aturan. Maka ketika matahari terbit, tak lagi berani meminum, tak lagi berani makan, tak lagi berani berhubungan. Instruksi otak kepada seluruh organ tubuh untuk mentaati aturan-aturan dalam ibadah puasa. Asyam, puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah, as-saum. Maka jika ada sahabat kita, ibu kita ajak makan siang, yuk makan yuk, Sarina, maaf aku lagi saum. Gak ada yang bilang, maaf aku lagi siam. Yang sering kita dengar, maaf aku lagi saum. Puasa umum, asyam, puasa yang pakai aturan. Yang ketiga, wa ato'at zaujaha. Kriteria wanita penghuni sorga yang taat terhadap suaminya. Suami itu yang menjadi peralihan kewajiban orang tua. Setelah qabiltu tazwijaha wa nikahaha bimahril madkur, aku terima nikahnya dan kawinnya Marpu'ah binti Rafi'i dengan mas kawin 2 ekor sapi. Setelah itu kewajiban tanggung jawab orang tua pindah ke suami. Maka seorang
sahabat ketika sakit itu anaknya yang dipersunting sama sahabat dikasih tahu, orang tuamu sedang sakit parah. Kata si istri, nanti suamiku belum pulang kerja. Sampai orang tuanya meninggal. Kasus ini diadukan sama Rasulullah. Ya Rasul, ada seorang wanita yang masih punya orang tua saat sakit keras, saat sakratul maut dikasih tahu, tapi dia nggak datang menemui terakhir sang ayah karena alasan suaminya belum pulang. Kata Rasulullah, orang tua itu masuk surga karena ketaatan anaknya terhadap suami. Maka wa ato'at zaujaha menjadi kriteria ketiga wanita penghuni surga. Yang keempat, wa hafizat farjaha, menjaga kepribadiannya, menjaga harga dirinya. Wanita yang dulu tak ada nilainya ketika di zaman jahiliyah, Sayyidina Umar pernah membunuh bayinya sendiri karena perempuan saat itu tidak hanya diakui sebagai darah daging tetapi sebagai biang permasalahan. Maka setiap istri yang melahirkan anak berjenis kelamin perempuan langsung dibunuh, dikuburkan hidup-hidup. Diubah oleh Nabi, diangkat derajat kaum perempuan. An-nisa imadul bilad, wanita itu adalah tiangnya negara. Negara ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, diisi generasi-generasi yang dibekali dengan berbagai macam disiplin ilmu, dengan kemampuannya dalam memimpin sebuah negara. Maka kita butuh pemimpin yang berkarakter, pemimpin yang pinter, pemimpin yang berilmu, yang nanti akan menjadikan negara kita kembali se-Asia, menjadi satu percontohan di Asia. Dulu pernah kita miliki. Indonesia adalah menjadi pemimpin di negara-negara Asia yang sekarang ini dirasa oleh sebagian rakyat Indonesia terampas istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tak ada lagi. Maka dia berharap di 2024 ini ada perubahan. Wanita-wanita itu yang bisa menghiasi keadaan. Kata seorang yang selalu membaca khutbah dalam nikah, itu ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia ini perhiasan. Hiasan dunia adalah istri yang soleha. Istri soleha satu, rajin ibadah. Yang kedua, punya sifat qanaah. Qanaah itu dikasih uang belanja siapa aja nggak pernah bilang kurang pak. Dikasih 2 juta sehari senang, senyum. Hah? Cukup nggak 2 juta? Lebih tuh, istri soleha begitu tuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ada waktu bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Jika tidak, sebelum asar pengajian ini selesai, kami persilahkan. Iya, silahkan Ibu. Pakai pengeras suara biar saya dengar, karena pemberi materinya ini udah tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau nanya, kalau misalkan kita lagi puasa sama buat ini pas Senin Kamis, terus temen datang ngajakin makan, terus kita tolak, enggak, aku lagi puasa, tapi tetap kita jalan rame-rame
enggak, itu gimana? Ya. Penyelesaiannya. Terima kasih. Wanita yang baik tak tergoda dengan ajakan-ajakan yang bisa mengurangi nilai-nilai ibadah. Dia lagi puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa yang paling abdol di antara puasa sunat itu puasa Ayyamul Bid. Boleh dari tanggal 13, 14, 15, boleh dari tanggal 14, 15, 16. Kalau di tengah-tengah bulan namanya Ayyamul Bid, kalau di akhir bulan namanya Ayyamus Sud, kalau di awal bulan 3 hari namanya Awwalus Syahr. Begitu lagi puasa ada teman ngajak jalan. Sampai di Mall Ambassador diajak makan. Dia tetap kukuh dengan niatnya. Mohon maaf, saya lagi saum. Untuk tidak mengecewakan ajakanmu yang hari ini sedang milad ulang tahun, tolong dah bungkusin aja buat buka puasa. Itu bagus. Minta dibungkusin aja. Tolak ajakan orang itu dengan baik. Kasih solusinya. Kita berbohong untuk kebaikan kita tak masalah. Bagaimana? Mohon maaf, saya lagi puasa kodok. Padahal puasa sunnah. Sebab dikit lagi maghrib diajak makan. Diajak makan ketoprak di Lebak Bulus depan terminal dekat gereja tuh. Enaknya luar biasa. Itu yang dagang orang Tegal, kampungnya di Adiwerna. Saya habis ceramah soalnya kemarin. Jadi di Jakarta dagangnya ketoprak, di kampung rumahnya 2 lantai, Masya Allah. Di Jakarta tidurnya di bawah gerobak ketoprak, tapi rumahnya di Jawa 2 lantai. Jadi tolaklah ajakan kebaikan orang itu dengan yang baik juga, supaya dia tidak tersinggung, supaya juga tidak kehilangan pahala mengajak orang. Ada lagi? Ya silakan. Ya, Bu. Anak saya itu mau melahirkan, Ya. Insya Allah di sesar hari Selasa pagi, jadi mohon doa dan dipimpin oleh Pak Ustadz. Iya, doa untuk kemudahan saat melahirkan. Mau kasih minum air galon itu Pak Ustaz. Iya, biniatis sahalah wal jamalah wal lutub wal afiyah wal yusra yauma wiladatiha al-fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mamanya bantu dengan membaca surat Alam Nasyrah Laka Sadrak sebanyak-banyaknya untuk memberi kemudahan saat proses kelahiran. Masih ada? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa untuk kedua orang tua kita. Kita baca sama-sama bareng dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.